Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariska Novianti dari Program Ekonomi Pembangunan ingin mempresentasikan tentang dampak penggunaan sumber daya energi terhadap pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup di Indonesia. 1. Pengertian dan pembagian sumber daya energi. Pengertian sumber daya energi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014. Sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi. Pembagian sumber daya energi secara garis besar. Sumber energi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun. Sumber daya ini digolongkan tak terbarukan karena akan memerlukan waktu yang sangat panjang untuk menggantikannya. Kipas angin, gas, motor, mobil, televisi, dan sebagainya yang kita gunakan berasal dari bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil termasuk jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dalam waktu singkat atau sumber energi tak terbarukan, karena bahan bakar fosil terbentuk dari proses endapan dan penguraian makhluk hidup yang membutuhkan waktu jutaan tahun lamanya. Di Indonesia, sebagian besar penggunaan sumber daya energinya adalah sumber energi tak terbarukan atau bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil terdiri dari yang pertama itu minyak bumi, yang kedua gas alam, yang ketiga batu bara. Kemudian sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang tidak terbatas atau tidak ada habisnya. Adapun beberapa sumber energi terbarukan yaitu cahaya, yang pertama cahaya matahari atau sinar matahari, yang kedua air, yang ketiga angin, yang keempat panas bumi, yang keempat biomasa, yang keenam gelombang laut. Yang kedua, dampak penggunaan sumber daya energi terhadap pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup di Indonesia. Beberapa dampak sumber daya energi terhadap pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup sebagai berikut. Yang pertama itu dampak positif dan negatif sumber energi tak terbarukan. Dampak positifnya relatif mudah untuk ditemukan, membantu pemerintah untuk menyediakan listrik ke seluruh masyarakat atau warga negaranya, yang selanjutnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Dampak negatifnya, yang pertama itu menipisnya cadangan sumber daya, yang kedua pemanasan global, yang ketiga hujan asal, yang keempat gelombang pasang, yang kelima perubahan iklim, yang keenam kerusakan ekosistem seperti polusi udara, pencemaran air, dan lain-lain. 7. Melonjaknya harga minyak. Dampak yang selanjutnya dampak positif dan negatif sumber energi terbarukan. Dampak positifnya, yang pertama meningkatkan lapangan kerja, yang kedua menguntungkan suplai material, yang ketiga menghidupkan perekonomian secara bersamaan, yang keempat memberikan dampak yang baik dalam jangka panjang karena tergolong lebih efisien dalam segi biaya, yang kelima ketidakstabilan pos anggaran dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dampak negatifnya, sumber energi terbarukan tidak ada atau belum ada dampak negatif terhadap pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup. Namun, untuk saat ini sumber energi terbarukanlah yang sedang diusahakan oleh setiap negara termasuk negara Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, dampak sumber daya energi terhadap pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup di Indonesia lebih terarah pada dampak negatif sumber energi tak terbarukan atau berupa bahan bakar fosil. Karena di Indonesia sebagian besar penggunaan sumber daya energinya adalah sumber energi tak terbarukan atau bahan bakar fosil. Walaupun pemerintah beberapa tahun terakhir sedang berupaya menyediakan sumber energi dari sumber energi terbarukan. Dampak sumber daya energi terhadap pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup di Indonesia yang sering terjadi adalah bencana alam yang disebabkan kerusakan alam atau ekosistem karena pengambilan bahan bakar fosil, pencemaran udara atau polusi udara, dan pencemaran air yang akan mempengaruhi kesehatan, inflasi karena melonjaknya harga bahan bakar minyak atau BBM dan sebagainya, sehingga pemerintah berupaya mencari alternatif lain, yaitu sumber daya energi terbarukan seperti sinar matahari atau cahaya matahari, air, angin, panas bumi, biomasa, ataupun gelombang laut yang sangat melimpah di Indonesia. Sumber daya energi yang tidak akan habis dan bisa kita katakan tidak memiliki dampak negatif. Kesimpulan, Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang kaya akan sumber daya alam termasuk sumber daya energi. Di Indonesia sebagian besar penggunaan sumber daya energinya adalah sumber energi tak terbarukan atau bahan bakar fosil. Dampak sumber daya energi terhadap pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup di Indonesia yang sering terjadi adalah bencana alam, inflasi, dan sebagainya, sehingga pemerintah beberapa tahun terakhir sedang berupaya menyediakan energi dari sumber energi terbarukan. Namun, memusnahkan sumber energi tak terbarukan tidak dapat begitu saja dimusnahkan karena akan berdampak pada pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup. Di Indonesia, peralihan dari sumber energi tak terbarukan ke sumber energi terbarukan membutuhkan sejumlah dorongan. Beberapa di antaranya seperti kebijakan ekonomi terhadap sumber energi terbarukan dan infrastruktur pengembangan yang memadai yang secara bertahap sedang diusahakan pemerintah. Sekian presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.